Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Setianingrum, NIM 19314141095 dari program studi PGMI kelas 3C YIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian agama dan model-modelnya. Ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Pak Nur Sahid. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses yang suatu pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang mendalami suatu ilmu. Maka metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian dan penelitian agama. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren atau keserasian dan logis dapat dipahami oleh akal. Sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan kesaksian sistematis. Menurut Monazir, kriteria metode ilmiah yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif. Sedangkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam metode ilmiah yaitu memilih dan mendefinisikan masalah, survei terhadap data yang tersedia, memformulasikan hipotesis, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis, mengumpulkan data primer, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi, membuat generalisasi atau kesimpulan, dan membuat laporan. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Ajaran dasar agama karena merupakan wahyu dari Tuhan bersifat absolut atau tidak ada keraguan, mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa berubah. Sedangkan penjelasan ahli agama terhadap ajaran dasar agama karena hanya merupakan penjelasan dari dasar pemikiran, tidak absolut, tidak mutlak benar, dan tidak kekal. Bentuk ajaran yang kedua ini bersifat relatif, nisbi, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan penelitian manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan kata lain, penelitian agama bukan meneliti kebenaran teologi atau filosofi, tetapi bagaimana agama itu ada dalam kebudayaan dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosiokultural. Dengan kata lain, kedudukan penelitian agama adalah sejajar dengan penelitian-penelitian lain. Yang membedakan hanyalah objek yang diteliti. Dengan demikian, agama dalam pengertian yang kedua, menurut Harun Nasution dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Lalu, untuk materi yang kedua adalah penelitian agama dan penelitian keagamaan.
Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan, religious system. M. Muzar mengatakan bahwa perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan perlu disadari, karena perbedaan tersebut membedakan jenis metode yang diperlukan. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka, bahkan sudah ada yang pernah merintisnya. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Ia cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Untuk materi yang terakhir, yaitu konstruksi teori penelitian. Sebagaimana telah disinggung di atas, penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya yaitu teori perubahan sosial, teori struktural fungsional, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Dengan demikian, penelitian di atas meminjam teori-teori yang dibangun dalam ilmu-ilmu sosial. Ia disebut penelitian keagamaan atau religious system dalam pandangan Middleton, atau penelitian agama dalam pandangan Juhaya S. Praja, karena objeknya adalah perilaku tarekat Tijaniyah. Cukup sekian video yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk yang terakhir, saya ingin bertanya, Pak, apa yang dimaksud dengan perilaku tarekat Tijaniyah? Sudah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.